Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan menyaksikan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 221 Laut Selatan. Sepanjang perjalanan kembali ke Nanhai, ada banyak noda darah di jalan, tetapi tidak ada mayat. Zuoyu tahu bahwa mayat-mayat ini dibawa kembali oleh para budak naga ke istana naga iblis, dan ditempatkan di lembah darah. Karena Zuoyu, rencana aula naga iblis untuk menghidupkan kembali naga iblis gagal, dan itu perlu untuk melindungi Zuoyu agar tidak keluar. Karena tubuh naga ada di tangan Zuoyu, budak naga tidak punya pilihan selain mengambil risiko mempercayai Zuoyu, belum lagi ada sekelompok tuan yang mengancam Zuoyu. Jika Zuoyu terburu-buru, tubuh naga itu akan menghilang dari sekarang. Tujuan hidup budak naga adalah untuk menghidupkan kembali naga itu. Sama sekali tidak seperti legenda, mereka akan kehilangan kendali begitu naga mati. Itu hanyalah kebohongan yang dikeluarkan oleh Long Enwu untuk membodohi orang. Dalam perjalanan pulang, ketiga wanita itu, Bai Shanshan, Dong Yun, dan Leng Yanxuan tiba-tiba pergi, mengatakan bahwa mereka ingin berlatih bersama. Zuoyu memberi mereka beberapa pil dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Gunung ajaib, di dalam lobi yang tingginya ribuan kaki. Zuoyu, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan mayat naga itu kepada para budak naga itu setelah 20 tahun? Pria tua itu bertanya. Ini perlu. Kekuatan para budak naga itu tidak sesederhana itu, jika tidak, mereka tidak akan berani memikat tuan-tuan itu ke dalamnya. Mereka tidak bergerak sebelumnya, hanya untuk menunggu tuan dan tetua alam kenaikan itu. Kata Zuoyu, dia mengatakan sebelumnya tentang kebangkitan naga. Jika Zuoyu tidak mengembalikan mayat naga iblis setelah 20 tahun, tidak hanya dia, tetapi bahkan seluruh gunung iblis akan terlibat, terutama ketika para budak naga itu putus asa. Apa yang membuat Zuoyu dan Di Guyun merasa tidak nyaman adalah Dong Yan tidak kembali, dan mereka tidak pernah bertemu Dong Yan di Istana Naga Iblis sebelumnya. Tidak ada yang mengira bahwa masalah Istana Naga Iblis akan menjadi seperti ini pada akhirnya, mayat Naga Iblis masih ada, dan itu ada di tubuh Zuoyu. Zuoyu menggunakan ini untuk memeras Istana Naga Iblis, dan menyelinap jauh dari kepala sekolah lagi. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh komunitas biara untuk mengetahui plot Istana Naga Iblis. Setelah kejadian ini dikobarkan oleh sekte-sekte tersebut, semua orang menyalahkan Zuoyu, karena Zuoyu lah yang terbunuh 20 tahun kemudian. Mayat naga akan dikembalikan. Kebangkitan naga ajaib akan menjadi malapetaka di dunia kultivasi, yang tidak akan diizinkan oleh banyak orang. Jadi gunung ajaib dikepung oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat, biarkan mereka menyerahkan Zuoyu. Tapi tidak ada yang berani masuk ke kota gunung ajaib. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah murid dari beberapa sekte, dan tidak ada tokoh tingkat tinggi di sekte itu yang datang, mereka takut akan kekuatan di gunung iblis. Zuoyu sudah lama pergi, kamu kembali. Suara yang dalam datang dari gunung ajaib, dengan keagungan samar dalam perubahan hidup, yang mengejutkan orang-orang yang datang ke sini. Ajarkan level yang sama. Zuoyu memang sudah lama pergi. Dia meninggalkan alam iblis dan datang ke kota Hualing. Tidak ada yang mengenalinya. Dia awalnya disembunyikan oleh roh Cauldron, dan sekarang dia mengubah penampilannya dengan salep yang dapat mengubah penampilannya. Pada saat ini, penampilannya adalah pria kuat yang tampak biasa. Sekarang masih ada sekitar setengah tahun sebelum perjanjian 2 tahun di Istana Yueru, jadi tidak apa-apa untuk pergi nanti. Zuoyu saat ini sedang mencari bahan untuk menyempurnakan 9 mayat api mendalam menurut beberapa perintah yang dikeluarkan oleh Cauldron Spirit. Bahan-bahan ini tidak mudah ditemukan, dia mencari beberapa kamar dagang besar tetapi tidak dapat menemukannya. Tampaknya mengumpulkan materi adalah jalan yang panjang. Zuoyu menghela nafas. Omong kosong. Hal semacam ini sulit ditemukan bahkan di atas, apalagi di sini. Kata Cauldron Ling. Zuoyu cemberut, meninggalkan kota Hualing, berjalan ke hutan, melirik beberapa kali, lalu pergi. Saudara laki-lakinya yang disumpah masih terjebak di dalam, dan dia benar-benar ingin menyelamatkannya. Puncak Tianling, ada kota besar para pembudidaya biasa. Aura di sini relatif kuat di antara para pembudidaya biasa, sehingga biaya masuknya jauh lebih mahal daripada kota-kota lain. Ada juga kamar dagang Bailing di sini, kamar dagang di bawah Istana Yueru. Zuoyu ada di dalam saat ini, melihat beberapa barang di meja barang dagangan,
hal-hal yang dia inginkan semuanya punah di dunia kultivasi ini, atau lainnya belum mendengar seperti saya katakan, sulit untuk menemukan. Untuk mengumpulkan barang-barang itu, Zuo Yu secara khusus menggambar semuanya di buklet. Benda di halaman pertama adalah sejenis biji, yang biasanya muncul di sekitar gunung berapi, jernih dan berkilau. Itu adalah batu yang sangat keras, batu yang sangat indah, yang belum pernah muncul di dunia monastisisme, juga tidak diketahui. Apa namanya? Dibutuhkan total 5 kati, 1 kati untuk setiap mayat api. Halaman kedua adalah sejenis cairan biru, yang memiliki efek tahan suhu tinggi dan tahan petir. Umumnya hanya bisa ditemukan di pegunungan tinggi. Cairan jenis ini relatif terkenal di dunia monastik, disebut leilu, tapi itu telah menghilang. Halaman ketiga, halaman keempat juga beberapa hal aneh yang hilang atau tidak pernah dilihat orang lain, totalnya ada 10 halaman. Ini membuat wanita cantik di konter menggelengkan kepalanya, kamar dagang Bailing tidak memiliki barang-barang ini. Saya dapat menawarkan hadiah untuk hal-hal ini atau petunjuk untuk hal-hal ini, kata Zuo Yu kepada wanita itu. Kalau begitu tolong lewati formalitasnya, kata wanita itu dengan sopan. Zuo Yu mencetak hal-hal di 10 halaman Anda menjadi sepotong kristal, dan masing-masing bagian dihargai 500 juta batu roh. Jika Anda memberikan petunjuk, harganya akan didasarkan pada petunjuk. Harga terendah adalah 500.000 batu roh. Ini membuat wanita itu terkejut. Tentu saja Zuo Yu tidak memiliki begitu banyak batu roh sekarang, dia menggunakan beberapa senjata ajaib dan bunga roh untuk digadaikan di sini. Menurut penilaian kamar dagang Bailing, barang-barang yang dia berikan bernilai 500 juta batu roh, jadi hadiah berhasil dikeluarkan. Hanya dalam setengah hari, itu menyebar ke seluruh kota Tianling. Banyak orang memasuki kamar dagang Bailing untuk memeriksa barang-barang yang dihargai. Tetapi ketika mereka melihat lokasi dan fungsi barang-barang itu, mereka semua berbalik dan pergi. Semua tempat mendebarkan atau tak tersentuh. Banyak orang takut pergi. Setelah beberapa hari, tidak ada yang datang untuk melihatnya. Meskipun tawarannya tinggi, bahkan jauh melebihi nilai barang-barang ini, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang tahu petunjuknya. Tepat ketika Zuo Yu hampir menyerah pada kota Tianling dan hendak pergi, berita datang dari kamar dagang Bailing bahwa seseorang memiliki petunjuk. Zuo Yu segera bergegas ke kamar dagang Bailing. Orang yang memberikan petunjuk itu adalah seorang lelaki tua bungkuk yang diatur untuk menunggu Zuo Yu di ruang rahasia. "Tuan, tolong beritahu saya," kata Zuo Yu. "Aku tahu di mana benda di halaman ketiga, tapi lokasinya sangat berbahaya," kata lelaki tua itu. Benda di halaman ketiga adalah sejenis kristal hitam, disebut kristal hitam, sejenis biji yang kuat dan tahan suhu tinggi. "Aku tahu itu." "Yah, benda kristal hitam itu ada di sebuah pulau di perairan selatan, bebatuan di pulau itu berwarna hitam, seluruh pulau berwarna hitam, dan ada kristal hitam di atasnya." Kristal, benda yang berbahaya adalah bahwa ada bola cahaya aneh di atasnya, begitu disentuh oleh bola cahaya semacam itu akan meledak menjadi ledakan besar, dan kekuatannya tidak begitu kuat sehingga master peringkat Jindan akan meledak sendiri, kata pria. Zuo Yu mengangguk dan berkata, "Aku belum kembali setelah setengah tahun, jadi kamar dagang Bailing akan mengirimkan batu roh kepadamu." "Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan?" "Orang tua." Zuo Yu mengobrol dengan lelaki tua itu lagi, dan mengetahui bahwa lelaki tua itu pernah ke tempat itu ketika dia masih muda, dan salah satu temannya telah meninggal. Kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat fana di alam Tongsuan, dan dia seorang kultivator biasa. Setelah Zuo Yu berbicara dengan penanggung jawab kamar dagang Bailing, dia meninggalkan kota Tianling dan terbang menuju Laut Selatan. 10 hari kemudian, Zuo Yu berdiri di tepi laut dan memandangi laut yang tak berujung. Dia ingin menemukan pulau hitam kecil di dalamnya. Untuk menyempurnakan Jiusuan Fire Corps, dia harus mengambil risiko. Percaya diri. Ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatannya, karena masalah Istana Naga Iblis belum berakhir, meskipun Istana Naga Iblis telah tenggelam ke dasar laut, dia secara pribadi akan mempersembahkan tubuh Naga Iblis 20 tahun kemudian. Zuo Yu tidak diizinkan melakukan ini oleh sekte di seluruh dunia monastik, karena ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali naga, dan mereka tidak akan pernah menghidupkan kembali naga itu. Tapi Zuo Yu tidak khawatir tentang kebangkitan naga ajaib,
Lagi pula, tuan-tuan itu bukan vegetarian, bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka jatuh ke tangan budak naga dan membangkitkan naga ajaib? Guru-guru ini dan para tetua dari Ascension Realm adalah kunci untuk membangkitkan naga. Zuoyu membumbung tinggi ke langit dan berlari kencang di laut yang tenang. Ada banyak pulau di laut, dan pulau-pulau ini memiliki tingkat aura yang berbeda, sehingga beberapa pulau memiliki beberapa kekuatan kecil, dan beberapa pulau memiliki sekte berukuran sedang. Sekte-sekte ini mengandalkan penangkapan binatang laut sebagai sumber daya, jadi mereka semua memiliki kekuatan tertentu. Terbang di laut dalam waktu yang lama, mencari pulau yang lokasinya tidak diketahui, adalah hal yang sangat membosankan. Zuoyu sangat ingin mengeluarkan astrolabe itu, berbaring di atasnya dan memakan buah spiritual, dan terbang dengan cepat. Senior Cauldron Spirit, bukankah itu hanya astrolabe? Sky Shadow Swordku terbuka, jadi apa yang kamu takutkan? Kata Zuoyu, karena Cauldron Spirit melarangnya untuk mengungkapkan astrolabe. Dia telah menggiling Cauldron Spirit beberapa kali sebelumnya. Terserah kamu, asal jangan mengeluh saat menemui masalah. Dingling juga untuk kebaikan Zuoyu, dia sekarang menyamar, dan astrolabe sangat mencolok, mudah untuk menarik perhatian orang, jika seseorang keluar penatua yang berpengalaman menemukan bahwa itu akan sangat berbahaya. Begitu saja, Zuoyu berbaring di astrolabe, memandangi langit biru, menikmati angin laut, dan memakan buah spiritual yang lezat, semua perasaan membosankan menghilang. Kecepatan astrolabe sangat cepat, dan tidak menghabiskan banyak daya, semuanya didorong dengan menyerap kekuatan bintang. Laut Cina Selatan sangat besar, sangat sulit untuk menemukan pulau hitam kecil, tentu saja Zuoyu tidak akan mencarinya secara membabi buta, tetapi akan melepaskan ribuan burung layang-layang dan membiarkan mereka mencarinya. Dan jiwa iblis misterius itu diatur olehnya untuk memantau di bawah laut, agar tidak diserang oleh binatang laut. Setelah melakukan hal-hal ini, dia bisa berbaring di astrolabe dengan lebih tenang. Di satu sisi, Lingyan sedang mencarinya, dan di sisi lain, dia sendiri pergi ke tempat di mana ada orang untuk bertanya. Astrolabe terbang selama 3 hari penuh 3 malam, dan Zuoyu melihat melalui Lingyan sebuah pulau yang relatif dekat dengannya dan memiliki manusia. Ada sebuah kota yang dibangun di pulau ini, dan ada banyak orang di atasnya. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, menginjak pedang terbang berkualitas rendah, dan terbang menuju pulau. Bab 222 Gerbang Changhai. Begitu Zuoyu dari gerbang Changhai menginjakkan kaki di pulau itu, 2 orang menyambutnya dengan wajah tersenyum. Keduanya adalah orang-orang berpenampilan biasa dengan senyum ramah saling berhadapan. Temanku, ini pertama kalinya kamu datang ke pulau teratai ini. Satu orang tertawa. Pulau ini memang agak mirip bunga teratai, tapi Zuoyu tidak menyangka akan disebut pulau teratai. Zuoyu tersenyum dan berkata, ini yang kedua kalinya. Orang-orang seperti ini kebanyakan pembohong, Zuoyu belum pernah ditemui sebelumnya. Kami penduduk setempat di sini. Kami lahir di pulau ini dan sangat akrab dengan pulau ini. Jika teman Anda tidak keberatan, kami dapat membantu Anda mengatur untuk tinggal di pulau ini, kata seseorang. Jangan ganggu kalian berdua, aku cukup akrab dengan pulau ini, kata Zuoyu, lalu dia berjalan maju, dan ekspresi kedua orang di belakangnya tiba-tiba berubah, dan senyum ramah di wajah mereka menghilang, hanya dingin. Mereka diam-diam mengeluarkan pedang terbang dan mengikuti di belakang Zuoyu. Zuoyu sudah merasakan ada gerakan dari mereka, tapi dia masih berjalan maju seolah dia tidak menyadarinya. Dia menyembunyikan nafasnya dan datang dengan pedang terbang berkualitas rendah, yang tentu saja membuat kedua orang itu berpikir bahwa dia adalah biksu tingkat rendah, jadi mereka berani menyerangnya. Tepat ketika kedua pria itu mengangkat pedang terbang dan ingin menebangnya, 2 bayangan hitam keluar dari laut dan menyerbu tubuh kedua pria itu, menyebabkan mereka menjerit. Jiwa iblis misterius merasuki tubuh mereka dan melahap jiwa mereka, membuat mereka sengsara. Zuoyu menoleh dan mengerutkan kening, dia tidak menyangka kedua jiwa iblis misterius ini tumbuh lebih kuat saat mereka melahap jiwa kedua orang ini. Ini menunjukkan bahwa jiwa iblis misterius ini memiliki kemampuan untuk berevolusi, tetapi jiwa iblis misterius hanya dapat menangani beberapa orang yang lebih lemah. Tentu saja, Zuoyu tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu untuk memperkuat jiwa iblis misterius tersebut. Zuoyu mendengus dingin, berbalik dan berjalan cepat,
dia tidak memiliki belas kasihan untuk kedua orang ini, jika itu adalah orang lain, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Jiwa Xuanmo dibawa ke Panji Xuanmo oleh Zuoyu, dan dia memasuki kota ini di Pulau Lianhua, di mana sebagian besar pembudidaya biasa berada. Zuoyu curiga bahwa sebagian besar pembudidaya biasa di pulau ini ada di sini untuk melarikan diri. Anda, jika tidak, siapa yang akan datang ke pulau-pulau ini dan menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia? Tidak ada berita tentang Lin Yan yang terbang keluar. Meskipun dia menemukan banyak pulau, bukan itu yang dicari Zuoyu. Lin Yan terus mencari di laut. Ada juga batas tertentu pada jarak antara Lin Yan dan Zuoyu, dan mereka tidak boleh melebihi jarak tertentu, jika tidak mereka akan kehilangan kontak. Zuoyu berpakaian sangat biasa, dan dia sama sekali tidak mencolok di kota ini, yang membuatnya sedikit tertekan adalah orang-orang di pulau ini tahu namanya dan bahkan membicarakannya. Zuoyu datang ke pulau ini, dan melalui pencarian Lin Yan, dia pertama kali menemukan kamar dagang yang relatif besar di sini, dan kemudian mengeluarkan hadiah untuk Pulau Hitam. Lagi pula, Pulau Hitam sudah ada bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin sudah lama tidak terdengar. Jika seseorang yang tahu memberitahunya, dia tidak perlu mencari dengan keras. Begitu hadiah untuk Pulau Hitam itu dirilis, semua orang gempar. Pulau Hitam adalah jalan yang jahat. Setiap orang yang pernah ke sana atau melihatnya telah mati, dan mereka yang selamat pada dasarnya menjadi idiot, jadi tidak ada yang tahu persis di mana Pulau Hitam itu. Zuoyu mendengarkan. Menurut berita, kejahatan di Pulau Hitam ini memang menakutkan, tetapi Zuoyu tidak takut, dia menduga mungkin ada lingkaran sihir seperti serangan spiritual di Pulau Hitam ini, yang membuatnya demikian. Dia tinggal di pulau teratai ini selama 10 hari, tetapi tidak menerima kabar apapun, namun sejumlah besar burung layang-layang tersebut kehilangan kontak, dan mereka masih terkonsentrasi di barat daya. Zuoyu menarik Lin Yan ke arah itu, meninggalkan Pulau Lianhua, dan terbang menuju barat daya. Tidak semuanya sia-sia di Pulau Lianhua. Setidaknya dia tahu bahwa Pulau Hitam itu bisa melepaskan serangan spiritual, dan pikiran spiritualnya besar. Itu adalah sangat mungkin dia menderita serangan seperti itu ketika dia meninggal. Setelah menjauh dari Pulau Lianhua, Zuoyu mengeluarkan astrolabe dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak berani melepaskan jiwa iblis misterius untuk menghindari serangan dan menghilang. Sepanjang jalan, dia menarik kembali Lin Yan ke arah ini dan terbang sendirian. Zuoyu mengendarai astrolabe, dan setelah 3 hari, dia datang ke wilayah laut tempat orang-orang Lin Yan menghilang. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari-cari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan terus terbang ke depan. 3 jam berlalu, dan ada pergerakan di laut. Air laut bergolak, dan sesosok besar muncul di laut di bawah Zuoyu pada saat ini. Terdengar suara menusuk, seperti suara gesekan batu halus dengan kuku, yang tidak hanya membuat orang merinding. Benjolan itu masih membuat otak Zuoyu berdengung. Itu benar-benar serangan mental. Zuoyu bersenandung rendah untuk menghilangkan ketidaknyamanan, tetapi pada saat ini, terdengar tabrakan, dan seekor binatang laut besar melompat keluar dari laut. Zuoyu mengendalikan astrolabe untuk terbang seperti kilat, dan terbang ke kejauhan, dan melihat dengan jelas binatang laut yang melompat keluar dari laut. Binatang laut ini berukuran besar, bersisik hitam, dengan kepala sangat mirip naga, sirip gandanya seperti cakar, dan ekornya seperti ekor ikan. Kelat terdenting, binatang laut itu melompat keluar dan kembali ke laut, menyebabkan semburan percikan air. Ini seharusnya paus naga, dengan garis keturunan naga, dan kekuatannya berada di tingkat keempat tingkat misterius. Cao Dronling berkata bahwa paus naga baru saja kembali ke laut, dan membuat suara keras itu lagi. Bahkan Zuoyu tertipu. Sakit kepala, apalagi yang lain? Saat ini, Zuoyu yakin bahwa Pulau Hitam itu tidak jauh, karena hanya serangan sonik semacam ini yang dapat membunuh sejumlah besar Lin Yan-nya. Jika itu adalah orang dengan kekuatan mental yang lemah, dia akan menjadi idiot jika dia tidak mati. Menurut legenda Pulau Lianhua, kebanyakan orang yang pernah melihat Pulau Hitam akan menjadi idiot ketika mereka kembali. Paus naga itu cerdas, dia melihat bahwa Zuoyu tidak mudah mati seperti manusia yang dia temui sebelumnya, jadi dia tidak muncul lagi, tetapi hanya mengeluarkan suara itu, menyerang roh Zuoyu. Zuoyu tidak bisa menyelam untuk menyerang,
tindakannya akan sangat dibatasi di dalam air, dan kekuatannya akan dieksploitasi, jadi dia bukan tandingan paus naga. Jangan khawatir tentang binatang laut ini, teruskan, kata Cao Dronling. Zuo Yu mengendalikan astrolabe dan terus terbang menuju barat daya. Pada saat ini, dia memperhatikan permukaan laut dan menemukan bayangan hitam besar mengikutinya, dan kecepatannya jauh lebih lambat daripada astrolabe. Paus naga tampaknya sangat prihatin dengan pulau hitam itu, membuat suara kicau yang menusuk, tetapi itu tidak efektif melawan Zuo Yu, karena astrolabe Zuo Yu memblokir sebagian besar serangan. Di kejauhan, sebuah titik hitam kecil muncul, tetapi Zuo Yu masih tidak yakin bahwa itu adalah pulau hitam. Ketika lelaki tua bungkuk itu mengetahui bahwa ada kristal hitam di atasnya, itu masih 100 tahun yang lalu. Dengan pergerakan astrolabe yang cepat, pulau hitam itu berangsur-angsur menjadi jelas. Benar saja, ini disebut Heidao, semua yang ada di dalamnya hitam pekat, kata Zuo Yu, dan dalam sekejap mata, astrolabe sudah terbang ke Heidao. Pulau hitam ini tidak terlalu besar, dan mudah bagi Zuo Yu untuk mencarinya, tetapi yang membuatnya tertekan adalah paus naga di belakangnya benar-benar naik ke pulau hitam, dan meniup Zuo Yu. Paus naga sepertinya tidak mengerti apa-apa selain serangan mental, jadi Zuo Yu mengabaikannya sama sekali, dan terbang melintasi pulau, mencari kristal hitam. Heidao tiba-tiba gemetar hebat, yang membuat Zuo Yu tertegun, lalu melihat paus naga di pantai, dan segera mengerti bahwa itu adalah manipulasi paus naga. Dia mengendalikan astrolabe untuk terbang, dan dengan cepat melepaskan teknik guntur liar, beberapa petir menghantam tubuh besar paus naga, membuat paus naga menjerit lebih keras. Melompat ke laut lagi. Pulau hitam tenggelam perlahan, dan Zuo Yu tidak dapat membunuh paus naga untuk sementara waktu, dia akhirnya menemukan pulau hitam itu, jika tenggelam, maka dia harus menyelam untuk mencarinya, di bawah air dia tidak bisa mengalahkan naga paus. Seseorang datang. Cepat sembunyi! Cao Dronling tiba-tiba berteriak. Zuo Yu telah berpikir tentang bagaimana menghadapi paus naga, tetapi dia tidak menyadarinya. Begitu dia mendengar suara Cao Dron Spirit, dia mengendalikan astrolabe untuk terbang di belakang batu hitam, dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk memperhatikan. Benar saja, dia menemukan 4 orang terbang ke arah ini dengan cepat. Menilai dari fluktuasi aura yang mereka pancarkan, mereka semua adalah orang-orang di tahap tengah kelas Shaiyuan, tetapi aura ini membuatnya merasa sedikit familiar. Mengapa itu sangat mirip dengan Jiulong Shaiyuan dari Jiulong Men, tetapi tidak cukup murni, kata Cao Dron Spirit. Zuo Yu mengangguk, dia juga memiliki penemuan yang sama. Akhirnya ditemukan ikan paus naga ini, lepaskan senjata ajaibnya, kata seseorang. Zuo Yu diam-diam menjulurkan kepalanya untuk melihat ke 4 orang di permukaan laut. Mereka semua setengah baya, mengenakan jubah emas pucat dengan sulaman naga di atasnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zuo Yu merasa bahwa orang-orang ini milik Jiulong Men. Satu orang melepaskan jaring emas besar, dan melemparkannya ke tempat di mana paus naga baru saja menyelam. Sesaat kemudian, permukaan laut bergolak hebat, dan ke-4 orang itu melantunkan hukum, memegang pedang terbang di tangan mereka. Laut bergejolak dan bergolak, dan laut bergolak hebat, tubuh paus naga berangsur-angsur muncul ke permukaan, tetapi terbungkus jaring emas besar, yang membuat Zuo Yu diam-diam terkejut. Jaring seperti itu menangkap ikan paus naga, yang menunjukkan bahwa itu bukan hal biasa. Meskipun ikan paus naga tertangkap, pulau hitam itu masih tenggelam. Zuo Yu tidak mau mencari kristal hitam di dasar laut. Teriakan nyaring terdengar dari mulut paus naga, dan ke-4 orang itu kehilangan akal sejenak, dan paus naga itu berjuang keluar dari jaring emas, dan kembali ke laut lagi. Setelah beberapa saat mengutuk, ke-4 orang itu melemparkan jaring emas lagi, melantunkan mantra, memanipulasi jaring emas untuk menangkap ikan paus naga. Zuo Yu tidak repot-repot untuk menonton, tetapi meninggalkan batu itu dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari-cari. Jika dia tidak segera menemukannya sekarang, akan lebih sulit lagi ketika pulau hitam itu tenggelam ke dasar laut. Laut. Siapa? Satu orang tiba-tiba melihat Zuo Yu dan berteriak keras. Aku di sini untuk menemukan sesuatu, kalian sibuk dengan pekerjaanmu, kata Zuo Yu dengan ringan, tanpa memandang mereka, berbaring di atas batu hitam, mencari Hei Jing. Pulau ini milik Shanghai Men kami, cepat pergi. Pria itu berkata dengan dingin.
Apakah tidak ada tanda-tanda gerbang Shanghai Anda terukir di pulau itu? Mengapa Anda mengatakan itu milik Anda? Kata Zuoyu dengan jijik, mengais-ngais batu itu dengan cepat. Mereka berempat secara alami tahu bahwa tempat ini bukan tempat biasa, dan orang-orang yang bisa datang ke sini memiliki kekuatan, dan melihat tatapan cemas Zuoyu, mereka tahu bahwa pasti ada sesuatu yang berharga di sini, jadi mereka melaporkan gerbang gunung mereka. Ingin menakut-nakuti Zuoyu, dan kemudian menemukan benda berharga itu. Tetapi Zuoyu tidak menerima hal ini, yang membuat mereka sangat marah, karena gerbang Shanghai masih sangat terkenal di Laut Cina Selatan, dan beberapa orang mengabaikannya. Bab 223 Kepulauan Changlang. Zuoyu dari Kepulauan Changlang memang belum pernah mendengar tentang Shanghai Men, bahkan jika pernah, dia akan baik-baik saja. Bahkan jika dia berani mengacaukan sekte super seperti Sembilan Naga, apakah dia akan takut dengan sekte lain? Shanghai Men adalah sekte anak perusahaan Jiulongmen, tahukah kamu? Cepat keluar dari pulau ini, kalau tidak kamu akan mati sangat cepat. Kata pria itu dengan bangga. Zuoyu segera berhenti dan berbalik untuk melihat keempat orang itu. Melihat Zuoyu akhirnya bereaksi, wajah keempat orang itu penuh kesombongan. Cepat, Shanghai Men adalah Jiulongmen. Jika kamu mengacaukan kami, itu sama dengan mengacaukan Jiulongmen. Keluar jika kamu tidak ingin mati, teriak seseorang dengan dingin. Jika itu benar-benar sekte kecil, Zuoyu tidak peduli untuk memperhatikan mereka, tetapi itu adalah sekte Jiulongmen yang berafiliasi, dan mereka mengancamnya dengan Jiulongmen, yang membuatnya sangat kesal. "Oh, kupikir itu sekte. Ternyata itu hanya anjing orang lain, dan aku berpuas diri. Karena aku dari gerbang Sembilan Naga, aku tidak akan sopan." Zuoyu merentangkan 5 jarinya, menyembur semburan udara hitam, pedang panjang hitam terkondensasi dengan cepat. Pedang bayangan langit. Meskipun keempat orang itu terkejut, mereka tidak tahu bahwa itu adalah pedang bayangan langit, tetapi mereka marah dengan kata-kata Zuoyu barusan, dan mereka tidak peduli berurusan dengan Paus Naga, tetapi ingin membunuh Zuoyu. Pertama, mereka berempat terbang menuju Zuoyu, dan keempat pedang terbang itu menembak ke arah Zuoyu pada saat bersamaan. "Bunuh mereka semua!" Teriak Zuoyu dengan dingin, 2 raungan mengejutkan bergema melintasi laut dan langit, dan dia melihat singa api biasa dengan sayap merah dan macan tutul besar bersisik biru berlari ke arah mereka berempat menyapu. Keempat orang itu semuanya tercengang, keganasan Xian dan Lei Bao memenuhi wajah mereka dengan ketakutan, mereka berbalik dan terbang menjauh, tetapi pada saat ini, sosok tembus pandang menghalangi jalan mereka. "Yang paling aku benci adalah gerbang Sembilan Naga, pergilah ke neraka." Suara dingin Zuoyu seperti hukuman mati bagi mereka, membuat mereka merasa seperti dijatuhi hukuman mati, dan wajah mereka terdistorsi ketakutan. Tahu siapa orang di depan mereka itu adalah musuh nomor 1 Jiulongmen, Zuoyu. Pedang bayangan langit berwarna hitam, dan awalnya tidak ada cahaya, tapi sekarang sudah, itu adalah cahaya darah. 2 dari 4 dipenggal oleh Zuoyu, sedangkan 2 lainnya dibunuh oleh Xian dan Lei Bao. "Shanghai Men. Aku akan pergi." Zuoyu mencibir, membawa kembali Xian dan Lei Bao, dan terus mencari Heijing di pulau itu. Bukan hal yang aneh jika Shanghai Men berafiliasi dengan sekte besar, Jiulongmen akan memberi mereka beberapa latihan dan sumber daya kultivasi, dan mereka mematuhi perintah Jiulongmen, dan menawarkan beberapa barang kepada Jiulongmen setiap tahun. Ini adalah hal yang sangat umum di dunia monastik. Tapi kali ini Zuoyu bertemu satu, tentu saja dia tidak akan melepaskannya, begitu sekte kecil dan menengah bergabung dengan sekte besar, itu akan menjadi lebih mendominasi, seperti yang terlihat dari perkataan dan perbuatan 4 orang tadi. Sekarang, Hei Dao tenggelam perlahan, membuat Zuoyu semakin cemas, karena dia belum menemukan kristal hitam itu. Zuoyu hanya bisa melepaskan Black Panther dan Xian, dan membiarkan mereka menjaga jiwa mereka setiap saat, agar tidak dimanfaatkan oleh Paus Naga. Setelah mereka mencari beberapa saat, pulau hitam itu tiba-tiba berhenti tenggelam, yang mana membuat Zuoyu sedikit terkejut. Paus Naga melayang ke permukaan dan mengucapkan panggilan bernada rendah, tanpa serangan mental, yang berarti Paus Naga tidak berniat menyerang. "Apa yang dia katakan?" Zuoyu bertanya. Baik Xian dan Lei Bao adalah monster, jadi mereka hanya bisa menerjemahkan melalui mereka. Paus Naga mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya.
Jika kamu tidak membunuh keempat orang itu, dia akan ditangkap oleh jaring itu, kata Lei Bao. Kalau begitu tanyakan padanya apakah ada kristal hitam di pulau ini. Zuo Yu sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Paus naga bersenandung beberapa kali. Ya, di area tengah, di bawah tanah, kata Black Panther. Zuo Yu segera terbang ke udara, mengkonfirmasi lokasi dengan pusatnya, dan kemudian melepaskan 3 jiwa iblis misterius. Mengendalikan jiwa iblis misterius untuk memasuki tanah, dia segera melihat tumpukan kecil kristal hitam terkubur di bawah tanah, dan dia melemparkan transformasi bayangan kekuatan supernatural, terendam di bawah tanah. Memasukkan tumpukan kecil kristal hitam itu ke dalam mutiara Qian Kun. Ada banyak kristal hitam, dengan berat 50 kati penuh, yang cukup untuk menyempurnakan 9 mayat api mendalam. Meskipun dia menemukan kristal hitam, Zuo Yu merasa sedikit aneh, dia merasa kristal hitam ini sepertinya terkubur di sana. Paus naga bersiul beberapa kali lagi. Dia mengatakan bahwa kristal hitam ini dikumpulkan oleh seseorang 100 tahun yang lalu dan dikubur di tengah pulau. Saat itu, orang itu memintanya untuk mengawasi kristal hitam tersebut, tetapi setelah orang itu meninggal, dia masih menjaga tempat itu karena orang itu menyelamatkannya. Takdir, kata Black Panther. Ternyata Zuo Yu akhirnya mengerti bahwa paus naga itu tidak buruk. Zuo Yu berterima kasih padanya, memasukkan Xian Lei Bao ke mutiara Qian Kun, dan mengendarai astrolabe untuk mengucapkan selamat tinggal pada paus naga. Zuo Yu tidak menyangka bahwa membunuh keempat murid sekte Changhai itu akan memiliki manfaat seperti itu. Keempatnya semuanya dari peringkat Shaiyuan, dan mereka harus memiliki status yang lebih tinggi di sekte kecil ini. 4 dari mereka tersingkir dalam satu gerakan. Sangat melemahkan kekuatan Changhai Men ini. Melalui pesan yang dikirim kembali oleh Ling Yan, Zuo Yu menemukan pulau berawak, mengendalikan astrolabe untuk terbang dengan cepat, dan pada saat yang sama membawa Ling Yan kembali ke jalan. 3 hari kemudian, Ling Yan pada dasarnya kembali ke mutiara Qian Kun, dan ketika dia akan tiba di pulau itu, dia menyingkirkan astrolabe dan menggunakan pedang terbang untuk terbang. Pulau ini adalah pulau kecil, karena aura yang kaya di sini, seseorang membangun kota di sini. Zuo Yu datang ke pulau ini untuk mencari tahu di mana letak gerbang Changhai. Changhai Men, di Kepulauan Changlang di selatan, kamu dapat menemukan Changhai Men di pulau-pulau itu. Setelah Zuo Yu bertanya, dia segera meninggalkan pulau kecil itu, duduk di astrolabe, dan terbang ke arah selatan. 10 hari berlalu, Zuo Yu melihat pulau yang tak terhitung jumlahnya dari kejauhan, yaitu Kepulauan Chang. Zuo Yu datang ke kota Changlang, di mana auranya sangat kuat, menarik banyak orang di dekatnya. Ada terlalu banyak pulau di sini, dia masih tidak tahu di pulau mana gerbang Changhai berada. Dia tidak terburu-buru tetapi mencarinya. Changhai Men tidak dapat melarikan diri, dia berencana untuk berkeliaran di sini untuk melihat apakah dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan. Setelah berjalan menyusuri jalan, Zuo Yu menemukan bahwa ada kamar Kepulauan of Commerce akan mengadakan lelang besar-besaran, dan Zuo Yu juga memanfaatkan ini untuk ikut bersenang-senang, dan pada saat yang sama mengeluarkan hadiah untuk menemukan materi yang kurang. Lelang di pulau ini menarik banyak pembudidaya biasa dan orang-orang dari beberapa sekte di sekitarnya, dan bahkan beberapa master pengembara ada di sini menunggu pelelangan dimulai. Untuk mengisi kembali batu rohnya sendiri, Zuo Yu mengeluarkan beberapa jimat untuk dijual. Jimat ini adalah semua rampasannya dari asosiasi peri-peri, dan itu semua adalah jimat tingkat bumi. Dia menukar banyak batu roh di kamar perdagangan. Pada akhirnya, dia juga mengeluarkan bunga spiritual, bunga matahari roh ungu, untuk dilelang. Ini adalah bunga spiritual yang langka, tetapi Zuo Yu menanam area yang luas, jadi dia tidak merasa buruk sama sekali. Selama beberapa hari menunggu, Zuo Yu akhirnya mengetahui tentang Changhai Men. Ada total 3.000 murid di Changhai Men. Mereka semua bersembunyi dan bersiap untuk melewati tangga. Ada juga 6 anggota kelas Jindan, dan 10 anggota kelas Shaiyuan. Kecuali kelas Tianren, tidak ada orang lain yang dapat mengancam Zuo Yu karena ini adalah kekuatan di bawah gerbang 9 naga, Zuo Yu pasti tidak akan melepaskannya. Karena kekuatan sekte ini lumayan, pasti sangat kaya, Zuo Yu sudah punya rencana, yang akan dilakukan di akhir pelelangan. Tempat pelelangan berada relatif jauh dari daratan, Zuo Yu tidak berpikir akan ada hal yang baik. Hadiahnya telah dikeluarkan, yang juga menarik perhatian banyak orang,
Zuo Yu tidak secara langsung mengatakan bahwa dia akan membeli barang-barang ini, dia hanya membeli petunjuk, jika tidak dia harus menggadaikan beberapa barang. Batu roh yang dia tawarkan sebagai hadiah untuk petunjuk juga didambakan, tetapi dia menunggu beberapa hari, tetapi tidak ada berita, hal-hal ini sangat sulit ditemukan. Di awal pelelangan, karena Zuo Yu memberikan bunga spiritual yang langka, ia langsung menjadi VIP dan memiliki ruang VIP, pada saat yang sama. Ia juga mengetahui bahwa kepala sekolah Chang Haimen juga telah datang. Ini membuat Zuo Yu semakin bahagia. Setelah beberapa saat berbicara dengan sopan, penanggung jawab pelelangan mulai memberi peringkat pada item pertama. Ini adalah sepotong batu giok putih laut dalam, yang telah ada selama ribuan tahun dan merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat jimat. Zuo Yu tidak terlalu tertarik dengan ini, jadi dia tidak berniat untuk berteriak. Harga cadangannya 500.000 batu roh. Begitu penanggung jawab selesai berbicara, seseorang langsung berteriak, 550.000. Zuo Yu mendapat informasi dari orang-orang di ruang VIP, dan tahu bahwa orang ini adalah kepala sekolah dari Chang Haimen. Dia dengan samar berteriak, 600.000. 650.000. Kepala sekolah Chang Haimen berteriak lagi, suaranya rendah dan dingin, jelas memperingatkan Zuo Yu untuk tidak menaikkan harga bersamanya. Tentu saja Zuo Yu tahu bahwa tamu-tamu terhormat itu entah karena mereka meremehkan batu giok, atau karena mereka ingin menyelamatkan muka kepala sekolah dan tidak menawar dengannya, tetapi Zuo Yu tidak takut dengan hal-hal ini. 700.000. Teriak Zuo Yu lagi, nadanya sangat datar. 75.000. Suara kepala sekolah semakin dingin, dengan sedikit amarah, karena dia hampir menjadi kekuatan dominan di Nusantara setelah Chang Haimen menjadi milik Jiu Longmen. Dia tidak menyangka seseorang tidak akan memberinya hadapi hari ini. 900.000. Teriak Zuo Yu, dia menjual jimat tetapi menjual puluhan juta batu roh, ditambah dia membunuh orang-orang itu sebelumnya untuk mendapatkan sejumlah besar batu roh di harta karun mereka, saat ini dia juga memiliki dia mampu membeli senilai miliaran batu roh. 1 juta. Teriak kepala sekolah, jelas sangat marah, karena tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini sebelumnya. Zuo Yu tidak menawar lagi, karena giok putih laut dalam ini paling banyak 800.000 yuan, yang jauh melebihi nilainya sendiri. Dia tersenyum, dan dia hanya mencoba membuat kepala sekolah menderita dan merangsangnya pada saat yang bersamaan. Semua orang yang hadir penasaran siapa yang duduk di ruang VIP, siapa yang berani melampiaskan amarahnya pada kepala sekolah Chang Haimen. Item kedua adalah pedang terbang tingkat rendah. Zuo Yu tidak tertarik sama sekali, dia hanya menunggu apa yang dia butuhkan. Beberapa hal berturut-turut adalah hal-hal yang tidak disukai Zuo Yu. Ketika itu adalah bagian ke-6, Cao Dronling tiba-tiba berteriak, beli barang ini, itu bisa menggantikan salah satu barang dalam menyempurnakan 9 mayat api yang mendalam. Bab 224 dibingkai. Umumnya, hal-hal yang dapat diganti memiliki level yang sama, atau bahkan lebih baik dari yang asli. Apa yang bisa diganti? Zuo Yu bertanya sebentar. Ganti tanah liat roh di halaman ke-7. Kata Cao Dronling. Zuo Yu tertegun sejenak, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia tidak menyangka akan mengumpulkan materi seperti itu di sini. Makhluk yang diperingkat sekarang adalah jenis lumpur yang sangat aneh. Kami tidak tahu apa namanya, tetapi kami tahu bahwa jenis lumpur ini dapat menahan suhu tinggi dan dapat tetap lembab untuk waktu yang lama. Bahkan jika dipanggang dengan api yang kuat, sulit untuk menghilangkannya mengering, kata pembawa acara peringkat. Zuo Yu melihat ada lumpur putih sebanyak tangki air besar di peron, dan inilah yang dikatakan Dingling dapat menggantikan lumpur spiritual. Jenis lumpur ini disebut lumpur peri, hehe. Kamu bisa mengetahuinya? Cao Dronling tertawa. Lumpur peri. Mendengar pakaian ini, hati Zuo Yu berdebar kencang. Meskipun danau air peri di Mutiara Qiankun miliknya adalah kualitas terburuk, itu jauh lebih baik daripada air di kolam hari itu. Tentu saja, lumpur peri ini tidak akan lebih baik dari itu. Lumpur roh itu buruk. Harga dasarnya 1 juta. Hei, itu mahal untuk sebotol lumpur. Bukan untuk orang kulit hitam? Terdengar suara ejekan dari bawah. Semuanya, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan lumpur ini, tetapi setelah tekad kami, kemampuan yang ditunjukkan oleh lumpur semacam ini memang sepadan dengan harganya.
Bayangkan sejenis lumpur yang telah dibakar di dalam kuali selama setahun. Tapi masih bisa digunakan. Menjaga agar tetap lembab dan dingin menunjukkan betapa ajaibnya itu, jadi menurut kami itu sangat berharga. Orang yang bertanggung jawab berkata dengan nada yang baik. Saya menawarkan 1,1 juta. Seseorang di ruang VIP berteriak. Orang ini adalah pemilik Pulau Delima, dan kekuatannya juga berada di tahap awal peringkat surgawi. Dia adalah musuh yang mematikan dengan kepala sekolah Chang Haimen. Karena dia masih memiliki sedikit kekuatan, dia tidak diberantas oleh Chang Haimen. 1,2 juta, Zuo Yu berteriak ringan. 1,3 juta. Pemilik pulau terus menaikkan harga. Melihat orang yang baru saja menaikkan harga dengan kepala sekolah Chang Haimen, dia langsung waspada, karena kepala sekolah baru saja mengalami kerugian. Zuo Yu sedikit terkejut, dia tidak menyangka ada orang yang tahu apa yang harus dibeli, 1,4 juta. Setelah beberapa penawaran, 3 juta. Teriak Zuo Yu dingin. Pemilik pulau tidak menambahkan apa-apa lagi. Dia hanya tertarik pada tong tanah putih ini sebelumnya. Dia tidak mengharapkan seseorang menawarkan harga setinggi itu. Yang lain lebih terkejut lagi, karena mereka tahu bahwa orang yang membeli guci lumpur barusan telah menyinggung kepala sekolah, dan sekarang dia bertengkar dengan pemilik pulau, seolah-olah dia sedang memprovokasi mereka. Pemilik pulau juga marah, lagi pula dia adalah tokoh terkemuka di Kepulauan Changlang, dan yang lain tidak memberinya muka, dan melawannya sampai mati, yang membuatnya penasaran dengan asal-usul Zuo Yu. Banyak orang di ruang VIP mengirim orang untuk mencari tahu tentang latar belakang Zuo Yu, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Orang ini sepertinya baru saja tiba di Kepulauan Changlang. Selain nama dan penampilannya, dia tidak memiliki petunjuk lain. Zuo Yu berhasil memotret tong lumpur peri ini, dan segera pergi ke belakang panggung untuk membayar. Dia khawatir akan terjadi kesalahan. Setengah jam kemudian, akhirnya giliran dia untuk melepaskan bunga roh mutiara. Begitu bunga roh ini keluar, semua orang terkejut, dan banyak orang menawar harga mereka satu demi satu. Yang mengejutkan adalah bahwa keluarga besar yang baru saja membeli lumpur tidak berpartisipasi dalam penawaran. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bunga roh Zuo Yu dilelang. Menurut aturan pelelangan, saya bisa berpartisipasi dalam penawaran. Pada akhirnya, bunga roh mutiara menjual 5 juta batu roh, dan kepala sekolahlah yang berhak.